Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga bulan April bertepatan dengan Jumat yang ketiga bulan Syawal, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, bab yang baru, yaitu memerintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan ini merupakan kondisi yang sebenarnya harus menyuruh diri dan orang lain melakukan kebaikan dan melarang diri sendiri bersama yang lain untuk melakukan kemungkaran. Namun dalam suatu keterangan, Nabi pernah bersabda bahwa di akhir zaman nanti akan ada keadaan yang terbalik. Orang menyuruh berbuat munkar dan melarang berbuat kebaikan. Itu akan terjadi, kata Rasulullah. Mungkinkah kita ada di dalamnya? Ya, kita berlindung kepada Allah. Ma'ajallah, kita berlindung kepada Allah. Maka dalam prinsip kehidupan kita semua, kapanpun dan dimanapun kita berada, maka jalankanlah kalimat seperti ini, yaitu memerintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan ini merupakan tugas setiap muslim yang beriman, bukan merupakan tugas ustaz, bukan merupakan tugas para penceramah, tapi tugas semua orang yang punya kemampuan. Orang yang punya kemampuan untuk dirinya, laksanakan pada dirinya. Jangan sampai dirinya menyuruh untuk melakukan keburukan dan mencegah untuk melaksanakan kebaikan. Tapi balikan. Paling tidak kita menyuruh diri kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Paling tidak kita melarang diri kita untuk melakukan perbuatan yang munkar. Kita tingkatkan pada anggota keluarga. Diri, lalu keluarga, dan kita masih punya kemampuan, tingkatkan kepada kondisi yang lebih luas lagi. Dan ingat, itu merupakan tugas semua di antara kita. Bukan merupakan tugas kiai, bukan tugas ustadz, bukan tugas penceramah, tapi tugas kita yang termasuk hamba Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu sedikit penjelasan judul bab ya. Sekarang kita lihat keterangan yang pertama di dalam bab ini, yaitu Imam Nawawi mengutip firman Allah yang Maha Kuasa dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Ali Imran, ya, bukan Al Imran, bukan Al Imran. Ali Imran, keluarga Imran, yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ibu menghitung siapa, Bu? Ibu Ibu menghitung, saya dihitung enggak? Enggak apa-apa.
Ibu ingin bagi kopiah? Hah? Ibu itu menghitung barusan. Bu mau bagi-bagi apa, Bu? Ya nggak apa-apa, konsumsi. Saya dihitung nggak barusan? Oh enggak. Tega Ibu, nggak menghitung saya. Kenapa nggak saya nggak dihitung? Bukan saya nggak dihitung, kenapa? Sapi sial kalau sebenarnya. Itu mah standar Pak ya. Standar. Ya, kita simak Pak ya. Quran surah Ali Imran ayat 104 ya, ayat 104. Yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang sukses, merekalah orang-orang yang beruntung. Bukankah kita hidup ingin sukses? Yang yakin setiap orang tidak akan ada yang hidupnya tidak ingin sukses. Setiap orang ingin sukses hidup di dunia dan di akhirat. Namun itu kenyataan yang ada tentang sukses, orang tidak sepakat, orang tidak seragam dalam menjabarkan tentang kata-kata sukses yang tadi. Itu berbeda-beda. Contoh, ada orang yang dia kuliah di tempat yang bagus, kemudian dia juga bekerja di tempat yang bagus, mungkin dia sebagai seorang dokter kandungan di praktek di Garut misalnya. Sukses kan dia itu. Kemudian ada lagi dokter di RHS, Rumah Sakit Hasan Sadikin, ya, dia juga sukses gitu kan Pak ya. Benarkah mereka dokter-dokter yang sukses? Ya, kata mereka sukses. Kata mereka sukses, ya. Itu kata-kata sukses di dalam ayat ini menggunakan kalimat muflihun, orang yang beruntung. Karena kesuksesan dalam kehidupan menggambarkan merekalah orang yang beruntung. Kapan suksesnya? Kapan beruntungnya? Nah, tentu dalam ayat ini orang yang sukses bukan sebatas di dunia. Karena ada orang memberikan dia orang yang sukses. Apa buktinya? Dia beres kuliah, lalu dia melamar pekerjaan dan diterima di tempat kerja yang sangat luar biasa, dan dia juga punya kehidupan berumah tangga yang hebat, dia punya rumah yang mewah, dia juga punya mobil yang mewah, maka muncul kata-kata dia orang yang sukses. Itu kan kita. Walaupun orang yang bersangkutan tara salat, kok mau ke pengajian? Mungkin sebatas dunia dia orang yang sukses. Tapi di akhirat, kalau begitu sampai wafatnya, dia tidak kenal dengan masjid, dia tidak kenal dengan pengajian, dia tidak kenal dengan orang-orang yang soleh dan soleha, dia tidak kenal. Wafatnya seperti itu, tidak akan sukses nanti di akhirat. Nah, maka buat kita, itu kata-kata sukses, gapailah bukan hanya sukses di mana? Di dunia, sampai ke mana? Sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Dan kita berkumpul di sini bukan hanya bahagia di dalam masjid, hendaklah dilanjutkan. Kita mau bertemu nanti di dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Saya akan nanya nanti, mana Bapak DKM Masjid Al-Mu'min, ada enggak di surga di sini? Ada, Pak Ustaz nyumput di kolong meja. Cik saya Pak, di surga mau ayam meja tina awi, tidak akan ada. Itu semua terbuat dari emas, berlian, permata, yakutat dan sebangsanya. Ya? Itu orang yang sukses ialah kata ayat ini
orang yang melaksanakan dakwah di jalan Allah yang Maha Kuasa. Kata-kata kegiatan dakwah jangan dipahami seperti yang saya duduk di sini. Bukan hanya ini. Berdakwah pada diri sendiri, dakwah kepada keluarga, dakwah kepada teman kita, dakwah kepada tetangga, itu merupakan penjabaran dari Quran surat Ali Imran ayat 104 ya. Bukankah kita ingin sukses, laksanakan dakwah seperti ini. Karena nggak bisa berdakwah, kenapa Ustaz? Aku tidak bisa dakwahkan diri sendiri. Mampu nggak dakwahkan diri sendiri? Oh mampu, tingkatkan kepada keluarga, kepada suami atau kepada istri, kepada anak-anak, kepada menantu, kepada incu. Itu kan merupakan lapangan dakwah sebetulnya. Jangan diterjemahkan dakwah ya ada mikrofonnya, ada infokusnya, ada laptopnya, lalu juga ada apa ini namanya teh? Ada videonya. Bukan hanya ini, Pak. Pak ya. Menyampaikan kalimat yang hak demi Allah yang Maha Kuasa itu termasuk bagian dari dakwah dan Allah yang Maha Kuasa. Dan itulah kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang sukses. Itulah orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini menggunakan kalimat apa? Ummatun kalimatnya, Pak ya. Kalimatnya ummatun bukan qaumun. Ummatun bukan qaumun. Kata ummatun dan qaumun itu merupakan kata yang sama tapi beda. Apa persamaannya? Sama-sama sekelompok orang. Itu merupakan persamaannya ya. Disebutnya ummatun atau qaumun, sekelompok orang yang banyak. Mungkin disebut ummatun, mungkin disebut qaumun. Nah ketika kelompok jumlah orang yang banyak ini mereka punya mental untuk berontak kepada pemimpinnya, maka disebut kaum. Seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh. Bukan umat. Nah itu sedangkan umat adalah sekelompok jumlah orang dan mereka setia sami'na wa ata'na kepada kebijakan pemimpinnya. Itu namanya ummatun. Nah di sini apakah ummatun atau kaumun? Di dia teh kan gitu. Kebanyakan orang memanggil dengan apa? Dengan kaumun, kaum muslimin, wal muslimat. Mangga diantos pangaosan badi kawitan, ustad ngantosan kita tadi. Kita tadi bersatu ke masjid teh. Hiji itu kan bersatu, itu kan bukan dua. Sakali deui ustadna geus gagaro itu kan. Datang ngarokok ustadna teh, Pak, enggak usah ngarokok, udah heula ci kopi itu kan. Sakali deui kahiwatu iman anu aya di bumi masing-masing mangga diantos. Ustad ngantosan kita tadi hawatos. Nu hawatos teh saha? Ustad hawatos itu kan. Leuheung mun disuguhan, ieu mah teu aya. Lenang nih hadipeun ustad teh. Teu aya cai herang-herang acan itu kan. Wah, kalau di sini makan ada air susu. Ya. Jadi minum dulu Pak Ji ya. Udah tamat nyawalan. Umat ya. Umat itu adalah sekelompok jumlah orang yang mereka punya mental taat kepada pemimpin, disebutnya umat. Seperti umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi Lut, walaupun ada hanya sedikit jumlahnya. Tapi untuk Kangjeng Rasul lebih banyak disebut dengan umatun. Kita jangan biasa mengatakan kaum muslimin wal muslimat. Nah itu ulah ya. Kalau orang yang memahami akan tersenyum dalam kolbunya, tertawa dina manahna gitu kan, nyarengeh dina hatena gitu kan, nyikicik dina hatina.
Kalau orang mengatakan kaum muslimin wal muslimat, oh tengartieun si eta. Apa bedanya kaum dengan umat ya gitu. Nah, kalimat ummatun itu dari kata-kata umun. Umun itu kan ibu. Ya? Jadi kalimat umun. Umun adalah ibu. Ibu merupakan sosok manusia, merupakan hamba Allah yang dijadikan panutan oleh anak-anaknya. Misalnya orang yang baru menikah, dia masih punya kedua orang tua. Tentu dalam kehidupan berumah tangga akan terjadi konflik internal, ya, sampai di antara keluarga mereka itu terjadi cekcok. Maka istri ibu muda yang tadi dia bilang, senarek balik ke senaka emak, kumaha si salakina juga, senang gitu kan, dijugeun ku salakina teh, saya marek balik ke senaka indung, karena emak merupakan tempat kembali. Jadi umatun itu ialah satu mental yang dimiliki oleh sekelompok jumlah orang yang banyak, baku akan kembali kepada siapa? Kembali bukan kepada emak, kembali bukan kepada indung, bukan kepada ibu, tapi kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Kembali kepada Allah. Nah, sehingga kelompok orang-orang ini, maka Nabi memberikan penjelasan la yahilu li salah satu nafarin, kata Nabi. Tidak dihalalkan bagi 3 kelompok manusia mereka ada di padang Sahara kecuali mereka mengangkat salah seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin. Ini bertiga berangkat ke tempat yang tentukan siapa amir safarnya. Taatilah oleh 2 orang yang tadi. Ada orang yang berlima, angkat di antara mereka jadi pemimpin. Maka 4 orang yang diwajibkan kepada yang maka jumlah termasuk kepada umatun. Taat kepada pemimpinan yang taat kepada Allah, maka mereka bagian dari ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Kan gitu, Nah, saya tidak punya niat menjelaskan bahwa jamaah al-mukmin yang kemarin tidak ikut ke sana mereka tidak taat, bukan begitu. Bisi gitunya diusah giliran kan teu hadir sana kamari teu hadirnya. Karena walaupun lebih banyak yang tidak ikut tadi ya. Tapi tidak apa-apa itu kan. Saya hanya ingin memuafakan, mempersaudarakan antara jamaah yang A dengan B, dengan C, dengan D, dan yang berikutnya. Itu yang saya sampaikan kepada koordinator. Ada 27 majelis taklim. Itu yang hadir hanya 19 majelis taklim. Tapi enggak ada satupun yang full, tidak ada. Bahkan ada yang sengaja tidak diundang, Pak ya. Itu yang tidak diundang, misalnya itu majelis taklim kantor dinas Perkim di Provinsi Jawa Barat itu kan. Perkim itu perumahan dan pemukiman, tidak mungkin itu kan, karena mereka hari kerja itu. Kemudian juga kantor dinas lingkungan hidup Prof Jabar itu pun tidak diundang itu kan. Yang ketiga kantor dinas SDM Prof Jabar pun tidak diundang itu kan, karena bisa dipikiran karena terus sana isinnya ku pausa di ulang tuh habis sana urang gitu kan. Itu di sana itu udah cukup lama kajiannya, tapi di Zoom di Zoom. Dan juga jamaah majelis taklim yang tidak ada ibu-ibunya nggak diundang itu. Misalnya Margahayu itu kan bapak-bapak hungkul, Amaya juga bapak-bapak hungkul. Lalu itu yang terlupakan tuh Kopa Elok itu kan banyak di sana, tapi lupa nggak terbayangkan itu kan. Dan mereka ngagugat, nah senadu kedonan itu kan. Rek hadir gitu, nah, duka itu kan. Jadi saya tuh berharap itu acara yang kemarin tidak hanya berlangsung hanya kamari hungkul, tapi diadakan misalnya untuk yang berikutnya sebagai koordinatornya dari Majelis Taklim Al-Mukmin orang sini misalnya ya, yang menyelenggarakan itu. Kalau ini hadir semua ya bersyukur itu ya. Tidak hadir pun ya tetap akan bersyukur kepada Allah. Hadir semua bersyukur, tidak hadir tidak bersyukur ya, tidak begitu, Pak ya. Karena segera memaklumi di antara kita masih punya kegiatan yang lainnya.
Maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sengaja hadir kemarin ke sana, Pak ya. Semoga itu langkah-langkah Bapak dan Ibu dicatat oleh Allah sebagai langkah yang akan dapat mengundang naungan nanti pada hari kiamat. Karena itu kita punya niat ingin muakhotkan dan ta'aruf. Itu muakhot artinya mempersaudarakan, dan ta'aruf mengenalkan, memperkenalkan. Saya di Majlis Taklim CP Angin Ribut misalnya kan gitu ya, telah didirikan tahun sekian dan kajian ini itu kan ya saya juga merasa kagum ya kemarin ya. Terima kasih kepada semuanya, juga yang tidak hadir saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan moralnya, Pak ya. Oke. Halo. Ada yang bilang kemarin, ibu tuh kalau ke Ustadz ini siapa? Ustadz halo, kenapa Ustadz halo gitu kan? Oh, barangkali saya suka menyapa dan kata-kata halo ya. Jadi tidak apa-apa lah. Karena memang basic kami ini ada yang satu Ustadz Saifuddin, ada memanggil satu Ustadz Uwa, memanggil satu Ustadz Uwas, ada memanggil lagi Pak Sam itu kan tuh rupa-rupa itu nama saya ya. Nama saya itu. Ustadz Saifuddin Abu Mubarak, itu singkatan itu kan, singkatan ya. Tapi apapun ya panggilannya itulah saya ya. Tujuannya apa? Katanya untuk menghindari leasing katanya ya. Nah itulah umat Bu ya. Apa umat Ibu? Pak, sekelompok manusia orang ya, yang mereka punya mental taat kepada pemimpinnya, itu namanya ummatun ya. Itu namanya ummatun. Sekelompok orang, sekelompok manusia atau jumlah yang cukup banyak tapi mereka tidak punya mental taat kepada pemimpin, maka disebut kaum disebutnya. Nah di ayat ini yang disebut siapa? Kaum umat. Umat di sini. Wa takum minkum ummatun, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, bukan sekelompok kaum tapi segolongan umat. Ummatun kata Allah. Apa kerja umat yang tadi? Yad'una ilal khair, menyeru atau mengajak kepada kebaikan. Mengajak itu menunjukkan dari luar ke dalam, maka menggunakan kata-kata khair. Itu khair adalah kebaikan yang di dalamnya ada ajakan, ada seruan, maka disebut dengan al-khair. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Itu kalau khair mah diajak, kalau ma'ruf disuruh. Berarti ada dari luar ke dalam, di dalam ke mana? Dalam ke luar. Gitu kan Pak ya? Nah Bapak sekarang simak ini kalimat yang pertama tentang al-khair ya. Al-khair itu awalnya menggunakan kata-kata yad'una ilal khair. Lalu yang berikutnya al-ma'ruf menggunakan kalimat apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Kalau khair tentang bab kebaikan harus diajak oleh kita di luar ke dalam. Itu kan diajak di luar ke dalam. Kalau ma'ruf di dalam ke luar, menyuruh itu kan menyuruh. Kalau kebaikan menggunakan khair sok diajak. Mari kita melakukan kebaikan. Mari kita sama-sama. Ketika muncul perintah ma'ruf, maka menggunakan apa? Ya'muru wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf. Itu ya. Maka ini khair dan ma'ruf nggak bisa dipisahkan. Dan dia merupakan tugas siapa? Tugas umat. Siapa umat? Ya kita merupakan bagian dari umat Islam. Kita merupakan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Bisakah ibu dakwah di rumah tangga? Sangat bisa, sangat bisa. Ketika suami minum sambil berdiri, apa yang ibu katakan? Pak, calik atau ayat kursi, itu kan dakwah. Itu kan dakwah.
Kata suaminya, kagok sargot deui kan. Aya we alasan teh gitu kan. Ada alasan. Kemudian adzan subuh dikumandangkan, anak kita belum bangun, ya kita bangunkan, Kak ke masjid. Teh bangun salat subuh, itu kan dakwah. Itu kan dakwah. Jadi banyak kegiatan untuk melaksanakan apa? Yad'una ilal khair, mengajak orang untuk melakukan kebaikan atau menyuruh orang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Hayu urang ka masjid. Satu duduk ari minum teh, itu kan merupakan ma'ruf. Hayu ka masjid termasuk kata-kata khair. Ini kegiatannya perlu kita laksanakan. Jangan mengatakan atau mendapatkan tugas saya. Lalu yang berikutnya wayan hauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Mencegah dari yang munkar. Munkar ialah perbuatan yang buruk baik menurut pandangan agama maupun pandangan negara. Itu namanya munkar. Seperti korupsi, kemudian berzina, itu merupakan perbuatan yang munkar. Agama mana yang menyatakan perbuatan yang baik terhadap orang yang mencuri? Kan tidak akan ada. Apapun agamanya, dimanapun mereka berada, tentu mencuri merupakan perbuatan yang terkutuk. Munkar merupakan perbuatan yang buruk menurut berbagai macam agama. Nah, apabila tahapan-tahapan yang tadi kita laksanakan, maka Allah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang sukses. Oh, palingan sebenarnya banyak ustaz anu sararukses. Ya, belum tentu. Belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Nabi pada memberikan penjelasan bahwa nanti akan ada du'atun ala abwabi jahannam. Nanti akan banyak para penceramah yang berdiri di mana? Di pintu neraka jahanam. Apakah mereka termasuk orang yang sukses? Mungkin secara penganutnya memiliki jumlah jamaah yang cukup banyak. Mungkin dia termasuk orang yang super kaya dalam masalah bab hartanya. Tapi kenapa sampai Nabi mengatakan merekalah termasuk para penceramah yang ada di mana? Di pintu neraka jahanam. Nah, misalnya ini saya berulang-ulang menyampaikan kalimat ini, yang saya maksudkan kita harus hati-hati dalam menerima ilmu dari siapa dan apa yang mereka sampaikan itu, Pak ya. Misalnya kita lihat, Pak, ini keterangannya, Pak ya. Ini saya memberikan judul ketika sunnah ditinggalkan. Ketika sunnah ditinggalkan, Bapak langsung melihat ke sininya, Pak. Nah, yang ini kan? Nah, ya. Yang ini ke yang mana? Mana yang ini? Nah, ini, Pak ya. Ini ya. Kita lihat yang warna merah. Doa. Doa itu merupakan bentuk jama dari kata-kata dai. Kalau satu dai, kalau banyak doa. Kalau banyak doa. Doatun ala abwabi jahannam, yaitu para juru dakwah, yang mengajak ke pintu jahanam. Itu juru dakwah biasa ngajak ke mana, Pak? Ke pintu surga, bukan ke pintu jahanam. Apakah kita berani mengatakan bahwa penceramah inilah termasuk penceramah yang sukses? Ya tidak juga. Itu penceramah yang sukses ialah penceramah yang dia mampu membawa diri, keluarga dan masyarakat yang membutuhkan untuk masuk ke mana? Ke gerbangnya ridho Allah yang Maha Kuasa. Maka nanti pada hari kiamat itu surga bagiannya.
Karena ending kehidupan kita bukan sebatas mati, bukan. Ya. Mati bukan merupakan akhir dari segala-galanya, bukan. Melainkan mati merupakan awal segala-galanya. Awal segala-galanya. Maka orang ketika dia meninggal, maka terbukalah seluruh peluang untuk melaksanakan penghisaban nanti pada hari kiamat. Dengan kematian yang tadi. Dibangkitkan dari kubur, akan dimasukkan ke alam mahsyar. Nanti mereka akan memasuki yang pertama yaumul hisab, hari perhitungan amal. Yang kedua yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Yang ketiga yaumul jaza, hari pembalasan. Dan apa? Surga dan neraka. Tamat sampai di sana. Tamat sampai di sana. Sampai pada kata-kata apa? Yaumul jaza, hari pembalasan. Apakah dengan surga atau dengan neraka? Maka ketika orang nanti pada hari kiamat menerima catatan amal sebelah kanannya, itulah orang-orang yang sukses. Karena dalam catatan kehidupannya ternyata dia punya nilai yang bagus semuanya, tertutup surga yang akan dia terima nanti dari Allah yang Maha Kuasa. Ada pula orang yang menerima catatannya sampai dilemparkan, bahkan sebelah kiri, sampai dia mengatakan, salah kalah aku, kenapa seperti ini? Hartaku telah habis semuanya, jabatan juga sudah habis semuanya, kata mereka. Maka mereka rugi di saat itu. Sukseskah orang yang tadi? Tentu mereka bukan orang yang sukses. Ya? Di pada hakikatnya, jangan kita punya anggapan bahwa setiap penceramah mereka termasuk orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Mungkin di dunia sukses akhirat itu belum tentu. Selama apa yang dia dakwakan, apa yang dia pesankan. Kalau yang dia dakwakan ternyata bukan yang Nabi sabdakan, contoh yang ini, yaitu kata Nabi, suatu kaum atau penceramah yang memimpin tanpa mengikuti petunjukku. Banyak kan sekarang penceramah yang menyampaikan ilmunya bukan Quran dan hadis Nabi. Apa yang dia sampaikan? Hanya pendapat dia sendiri, bukan Quran dan bukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah setiap penceramah yang menyampaikan ilmunya yang keliru ditolak oleh setiap manusia? Tentu tidak. Sampai kata Nabi, kamu mengenalnya tapi sekaligus kamu ingkari. Maksudnya di antara kamu ada yang nerima, juga ada yang menolaknya. Nah, kita balik lagi kepada pembahasan inti yang ini. Jadi kalau kita ingin sukses, laksanakan kegiatan dakwah. Atau semua gawe ke kantor, apalagi orang yang masih punya kerja di kantor, di perkantoran bisa berdakwah. Bapak punya teman yang suka terlambat masuk ke kantor, balik panggulanna, cik bapak tecik atau gawe teh sesuai dengan SOP era orang nerima gaji setiap bulan di Prabowo misalnya. Itu kan dakwah. Kumaha cek teman bapak, atau peperihun sena asup kaberangan atau balik-balik pangheulana. Gitu. Kita kan sarua kita kan sarua keneh gitu kan. Atau peperihun sena datang kaberangan atau balik-balik pangheulana. Kumaha cek bapak halus ta pikiran teh. Itu kan dakwah kan ya. Banyaklah kegiatan untuk melakukan dakwah. Nah, sementara di dalam Ali Imran lagi ayat 110 ini dinyatakan dengan kalimat ini, Pak, kuntum khairu ummah. Muncul kata-kata khair di sini. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang paling baik. Kalian adalah umat yang paling baik, kata ayat ini, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang paling baik. Ternyata itu umat yang paling baik bukan Yahudi, bukan Israel, tapi siapa kita umat Islam? Ada nggak syaratnya? Ada syaratnya. Nanti dari ayat ada syaratnya. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Karena Islam, karena Muslim merupakan umat yang paling baik, yang diwujudkan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang. Nah, maka Nabi memberikan penjelasan sebaik-baik manusia ialah orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah orang yang paling baik kata Rasulullah. Bukan memudaratkan orang-orang. Tapi apa?
banyak memberikan manfaat kepada orang sekitar, itulah orang yang paling baik kata Rasulullah. Maka di ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa syaratnya? 1. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. 2. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Dan yang tidak kalah pentingnya, wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Punyakah kita kegiatan seperti ini? Punya, Pak Ustadz. Pertahankan sampai kita meninggal dunia agar kita termasuk kuntum khaira ummah, maka endingnya kita termasuk wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang sukses. Di banyak kegiatan untuk berdakwah, hujan rintik-rintik mengiringi pengajian ini sangat nikmat kalau dipergunakan untuk tidur kembali. Apalagi sekarang tanggal merah, pulang haji tidur lagi gitu kan? Tidur lagi. Kalau saya tidak tidur lagi, Pak ya, karena ada janji hari ini pengajian di Margahayu Permeh ya, jam 8 nanti insyaallah. Ya. Toh sakit lampanya sampai di sini, Pak. Jadi bagi Bapak yang punya agenda setelah ngaji silakan dilanjutkan lagi.